Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya ya. Nah, di Indonesia ini salah satunya ya, permasalahan yang dihadapi remaja saat ini itu kan sangat beragam dan juga kompleks, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan juga pendidikan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana sih media sosial sangat memengaruhi kesehatan mental remaja saat ini? Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah ya. Memang kita ketahui bersama sebenarnya tidak hanya mempengaruhi para remaja ya, semua lapisan usia pun media sosial ini sangat berpengaruh secara mental gitu ya. Apalagi di kalangan remaja yang mungkin masih labil ya seperti itu. Tapi sesungguhnya kalau kita memandang media sosial itu seperti mata pisau kan, bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif ya. Mungkin kalau secara dampak negatif terhadap kesehatan mental diantaranya sekarang tuh media sosial tuh penuh dengan flexing kan ya, bagaimana mereka memamerkan kekayaan gitu ya, itu atau misalnya memamerkan kesuksesan gitu ya, itu bisa membuat para remaja tuh mungkin bisa jadi minder gitu ya, dia membandingkan pencapaian dia dengan pencapaian orang lain gitu ya, dan itu bisa membuat mereka mungkin tidak percaya diri gitu ya, kemudian ya itu akhirnya berpengaruh kepada mental mereka seperti itu gitu ya. Kemudian yang kedua, FOMO ya, mereka jadi harus ingin ikut-ikutan gitu, ketika dilihat medsos sedang tren apa gitu ya, mereka kemudian melakukan itu gitu ya, padahal sesungguhnya harusnya mereka tuh bisa menyaring mana sih yang harus ditiru atau mana sih yang sebenarnya nggak bagus untuk ditiru. Tapi karena sekarang mereka jadi FOMO, akhirnya ikut-ikutan apa yang ada di media sosial seperti itu, tanpa mereka menyaring itu seperti itu ya. Jadi di antara dampak negatifnya seperti itu. Kemudian cyberbullying ya, kadang media sosial itu kan sangat rentan dengan bullying, dan ini yang namanya bullying itu berdampak langsung terhadap kesehatan mental, itu jelas banget gitu ya. Kita nggak boleh menganggap remeh tentang bullying lewat cyber ini gitu, karena begitu dia dibully itu akan tersebar seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan gitu ya, sehingga ini akan menyebabkan mereka merasa stres, bahkan depresi, bahkan mungkin sampai bunuh diri. Kan banyak ya anak muda yang depresi karena dibully ketika mungkin dia baru mulai berani berekspresi, kemudian langsung dibully beramai-ramai gitu ya, ketika mentalnya belum kuat gitu, itu bisa bikin dia depresi gitu ya. Makanya apalagi zaman sekarang, orang tuh dengan mudahnya ya membuli lewat ketikan-ketikan, itu mudah sekali gitu seperti itu. Jadi ya ini memang luar biasa ya dampaknya terhadap para remaja gitu, apalagi yang memang mentalnya masih labil seperti itu. Kemudian yang paling sering adalah gangguan tidur ya. Para remaja ini tuh suka begadang dengan medsos ini. Mereka scroll waktu tuh sampai nggak ingat waktu gitu ya. Akhirnya jadi tidurnya mungkin lewat tengah malam baru pada tidur. Itu kan nanti mempengaruhi kesehatannya, karena nggak fresh. Akhirnya dia cepat marah dan sebagainya besok paginya, dan itu tentu kurang baik ya seperti itu. Dan yang salah satu lagi yang membuat remaja zaman sekarang menjadi bermasalah ada diantaranya isolasi ya, dia mengisolasi diri kayak seperti antisosial, karena uh, kayak misalkan mereka lagi di ruang makan bersama keluarganya, tapi kemudian dia megang handphonenya, jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh terasa dekat gitu ya. Ini yang disebut dengan isolasi sosial gitu ya. Makanya interaksinya jadi kurang baik gitu ya. Jadi terkadang sedang bersama tapi dia bisa merasa kesepian kayak gitu ya, karena dia tidak hadir secara mental. Jadi dia hadir tuh secara fisik aja, tapi jiwa dan pikirannya itu tidak ada di situ gitu ya. Nah itu tuh yang membuat seseorang mungkin akhirnya jadi bermasalah secara mental yang diakibatkan oleh media sosial. Tapi media sosial juga tadi saya sampaikan seperti mata pisau kan ya, dia bisa juga positif kepada para remaja gitu ya. Positifnya adalah ini media untuk mereka berkreativitas ya, mereka bisa menunjukkan ekspresi mereka, karya-karya mereka ya, melalui komunitas-komunitas yang mendukung mereka seperti itu ya. Kemudian media sosial juga memberikan akses informasi yang cepat gitu ya. Ini juga bagus bagi para remaja untuk mendapatkan akses deras informasi dari media sosial itu sendiri seperti itu ya. Jadi dia juga sebenarnya bisa memilih, kalau dia bisa memilih, dia bisa mencari konten-konten positif ya, bermanfaat, motivasi. Sebenarnya kan kalau dia bisa memilih itu,
justru itu mensupport dirinya kan, bisa menambah kapasitas dirinya gitu seperti. Jadi tinggal bagaimana dia memilih gitu ya, konten-konten apa yang akan dia konsumsi seperti itu. Itu mungkin ya, jadi tergantung kitanya sebenarnya mau membawa media sosial itu seperti apa. Sebenarnya bisa jadi positif bagi dirinya, bisa juga negatif, terutama bagi kesehatan mentalnya tergantung pada masing-masing individu sendiri seperti itu. Nah, Ustazah, pertanyaan yang selanjutnya itu, bagaimana sih cara terbaik bagi remaja untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak mereka inginkan? Karena kan kadang kita itu kalau mau bilang tidak itu takut dijauhin lah, takut apa. Nah, menurut Ustazah itu gimana sih caranya biar kita tuh bisa berani mengatakan tidak? Yang pertama, sadari bahwa kita punya hak untuk punya batasan gitu ya. Jadi kita berkata tidak bukan berarti kita jahat. Itu yang harus kita sadari gitu ya, bahwa setiap orang tuh harus punya boundaries ya, punya batasan. Jadi jangan takut berkata tidak ketika itu tidak sesuai dengan apa-apa yang kita yakini ya secara nilai gitu ya seperti itu. Jadi yang pertama itu berkata tidak bukan berarti jahat ya, dan kita punya batasan itu boleh ya. Kemudian kita bisa membuat kalimat tidak itu menjadi pendekatannya lebih manusiawi atau lebih empati kepada orang yang mengajak. Contoh, misalkan saya tahu ini sangat berarti bagi kamu, tapi mohon maaf saya benar-benar nggak bisa gitu. Jadi itu kan kita berempati dulu tuh dengan dia. Jadi ketika kita mengatakan tidak, nggak akan terlihat seperti jahat gitu, karena yang pertama, kita yakini ada nilai-nilai yang, harus kita jaga gitu ya, dan, berkata tidak itu bukan berarti jahat, ya karena kita punya batasan juga. Yang ketiga, sampaikan tidak itu dengan cara yang lebih empati gitu ya, jadi yang tadi contohnya seperti tadi kayak gitu. Mungkin itu ya, jadi jangan sampai kita takut berkata tidak, tapi kita akhirnya menjadi orang-orang yang terjerumus atau kita menjadi orang yang dirugikan seperti itu ya. Jadi nggak semua orang harus kita puaskan gitu, dan kita tidak akan mungkin juga bisa memuaskan semua orang juga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustazah, Ya, apakah stigma terkait kesehatan mental masih menjadi penghalang bagi remaja untuk mencari bantuan? betul ya. Masih banyak kalau menurut saya itu remaja-remaja yang belum berani mencari bantuan, tapi ini banyak faktor yang menyebabkan mereka nggak berani. Di antaranya kurangnya pengetahuan mereka gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak sadar bahwa ini adalah ada kelainan dengan mentalnya, ada masalah dengan mentalnya. Dia merasa itu dia baik-baik aja, padahal dia tuh sudah tidak baik-baik saja tuh kesehatan mentalnya. Tapi karena dia nggak paham itu, akhirnya dia merasa it's okay gitu ya. Akhirnya dia nggak mencari bantuan. Atau dia tahu tapi dia takut takut dengan, stigma masyarakat kalau mencari bantuan ke psikolog atau ke ahli jiwa dan sebagainya kayak kayak udah dicap gila gitu. Padahal kan nggak semua masalah kesehatan mental itu identik dengan gila kan gitu kan, banyak sekali varian kesehatan mental itu banyak gitu ya. Jadi, ya karena ada ketakutan-ketakutan itu yang menyebabkan mereka tuh nggak berani mencari bantuan gitu, seperti itu ya. Kemudian tekanan sosial dan, budaya di sekitar kita kan karena belum terbiasa ya, kalau di luar negeri itu datang ke psikolog itu udah biasa banget gitu ya. Dan, kalau saya kemarin dengar ada, Bu Neti ya yang anggota dewan di mana gitu ya, yang sedang memperjuangkan BPJS itu bisa meng-cover ke, psikolog. Kalau sekarang kan enggak ya. Iya. Nah itu bagus kalau karena kan biayanya juga lumayan mahal ya, apa, untuk datang ke psikolog, psikiater tuh mahal. Nah ini lagi diperjuangkan di pusat untuk namanya BPJS juga meng-cover, kesehatan mental, karena itu penting banget. Terkadang kita merasa kesehatan fisik aja yang harus diobatin, padahal mental pun penting. Karena dari kesehatan mental itu akan berpengaruh juga kepada kesehatan fisik juga kan sebenarnya, seperti itu ya. Jadi ya bagi para remaja jangan takut ya untuk mencari bantuan, dan sesungguhnya kita sendiri yang paling tahu bagaimana kondisi diri kita hari ini, apakah sedang baik-baik saja atau tidak. Nggak usah kita hanya menutup-nutupi, dan karena insya Allah dengan bantuan dari tenaga ahli kita bisa mencari jalan keluar ya, dan bisa segera menyelesaikan. Kalau berlarut-larut itu tidak hanya akan menambah kesehatan mental kita semakin parah, tapi juga bisa berpengaruh kepada kesehatan fisik kita ya. Karena kalau banyak stres, depresi itu kan nanti bisa ke pencernaan, bisa kemana-mana gitu ya, seperti itu ya. Jadi para remaja jangan takut ya cari bantuan. Bisa mungkin kalau yang masih di pelajar bisa cari konselornya ya, ngobrol dengan konselornya gitu ya, konseling dengan mereka gitu ya. Biasanya nanti kalau konselornya sudah tidak sanggup, mereka akan mencari bantuan tenaga profesional seperti ke psikolog atau psikiater seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah Ustazah, kan tadi ya udah dijelaskan bahwa di media sosial itu banyak orang-orang yang jadi FOMO atau ikut
karena banyak yang posting tentang dirinya mereka sendiri. Nah, salah satunya itu adalah postingan orang-orang yang punya penampilan yang sempurna gitu kan, Ustazah. Nah, gimana sih caranya agar kita itu menerima penampilan fisik kita yang pastinya itu berbeda dengan orang-orang yang kita lihat dari media sosial? Oke. Yang pertama, kita harus bisa mengenal diri kita sendiri. Jadi, apa sih kelebihan saya, apa sih kekurangan saya, itu kita harus mencoba bisa mengenal diri sendiri. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, bahwa tentunya Allah tidak mungkin menciptakan manusia penuh dengan kekurangan, pasti ada kelebihannya. Jadi, misalkan kita punya kekurangan di bidang apa gitu ya, pasti Allah akan memberikan kita kelebihan di bidang yang lain, atau mungkin penampilan fisik. Orang yang udah glow up gitu ya, dan kita mungkin belum misalkan gitu. Nah, itu jangan sampai kita kemudian hanya melihat kekurangan diri kita saja. Kalau kita sudah mengenal diri bahwa kita ternyata punya kelebihan, kelebihan itulah yang akan bisa buat kita percaya diri gitu. Jadi gali, cari dalam diri kita, kenali diri kita, apa sih potensi-potensi yang kita miliki gitu ya. Itu bisa menumbuhkan kepercayaan diri kita. Dan saya yakin nggak ada orang tuh yang cuma kekurangannya, pasti ada Allah berikan kelebihan kepada mereka, hatta kepada para disabilitas ya yang Allah ciptakan. Mungkin kalau orang lihat kekurangan ya, walaupun sebenarnya dalam penciptaan Allah tuh nggak ada yang nggak sempurna gitu ya. Mereka pasti punya kelebihan gitu, apalagi kalau kita yang mungkin kapasitasnya normal gitu, itu pasti Allah pasti kasih kelebihan dibalik kekurangan-kekurangan kita tadi gitu ya. Maka itu mungkin bisa menjadi salah satu poin yang membuat kita bisa lebih percaya diri gitu ya. Jadi bahwa kita pasti punya kelebihan dan jangan sampai kita fokusnya pada kelemahan diri kita gitu ya. Kalau tadi misalkan nggak percaya diri karena fisiknya ya, penampilan fisik gitu ya, penampilan fisik ya. Kalau saya sih kalau saya lagi ngobrol sama anak saya gitu ya, misalkan dia lagi nggak percaya diri dengan penampilannya, ya saya sampaikan bahwa yang menciptakanmu adalah Allah, Zat Sang Maha Sempurna. Jadi semua ciptaannya tuh sempurna. Kalau kita menyatakan diri kita misalnya jelek gitu ya, itu sama aja kita sudah menghina penciptamu, yang Sang Maha Pencipta gitu. Karena tidak ada penciptaan Allah tuh yang jelek gitu. Semuanya tuh pasti sempurna dengan kapasitasnya masing-masing seperti itu ya. Jadi percaya dirilah karena saya adalah ciptaan dari Zat Sang Maha Sempurna. Kalau kita kemudian nggak pede, itu sama aja kita sedang menghina Sang Pencipta gitu ya. Jadi dan semua orang itu pasti diberikan tadi ya kelebihannya. Dengan kelebihan itu dia akan terlihat bersinar dengan kelebihannya itu gitu. Jadi jangan fokus pada kelemahan diri, itu intinya ya. Jadi kalau kita fokus pada kelemahan diri, maka itu membuat kita jadi minder gitu ya. Jadi nggak berani tampil dan sebagainya seperti itu. Dan sebenarnya kualitas seseorang itu tidak hanya dilihat dari penampilan fisik juga kan, ya kan? Karena ketika seseorang berbicara gitu ya, maka nanti penilaian itu sudah akan berubah gitu. Misalkan kita ngeliat ada orang cantik, glow up dan sebagainya, tapi ketika ngomong kosong gitu ya, itu pasti akan menurunkan kan. Nah, maka upgrade kalau kita misalkan merasa kurang dari segi fisik, maka upgrade pikiran kita gitu. Kita menjadi orang yang cerdas gitu ya, sehingga nanti kita menarik dari sisi pengetahuan kita dan sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga boleh kalau kita nggak pede dengan penampilan fisik, kita boleh kok merawat diri gitu ya. Jadi jangan jangan cuek juga dengan penampilan fisik kita gitu. Boleh karena kan fisik ini ciptaan Allah, anugerah Allah. Cara kita bersyukur merawatnya ya, dengan cara merawat yang Allah berikan ya. Jadi boleh tuh kita kemudian merawat diri kita sehingga jangan sampai misalkan wajah kusam gitu ya, kan kita bisa bersihin wajah dan sebagainya gitu. Jadi ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merawat apa-apa yang Allah sudah berikan itu lakukanlah gitu. Itu tanda kita bersyukur kepada Allah ya. Tapi sekali lagi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Jadi supaya kita bisa menjadi lebih percaya diri ya. Kita bisa tadi ya meningkatkan kapasitas kita dari sisi yang lain juga seperti dari sisi pemikiran kita, wawasan kita dan sebagainya gitu ya. Saya banyak kok ngelihat orang yang secara penampilan sudah biasa aja, tapi ketika ngomong wawasannya luas itu jadi menarik gitu. Kita jadi seneng ngobrol sama dia gitu kan seperti itu. Jadi ya jangan khawatir gitu, jangan merasa minder dengan fisik yang Allah berikan pada kita. Nah, Ustazah, kan tadi dari pertanyaan 1 sampai ke 4 itu tentang, kenapa sih si remaja itu tuh susah banget ya, kayak banyak yang kenakalan dan sebagainya. Nah, mengapa sih banyak remaja itu merasa kesulitan menemukan jati diri mereka di tengah tekanan sosial? Ya, baik. Ini sebenarnya menjadi permasalahan bangsa kita ya, bahwa hari ini anak-anak remaja kita hari ini itu sudah mencapai usia balik tapi tidak bersamaan dengan akilnya gitu ya. Sehingga
dia sudah udah masuk balik, artinya kalau sudah balik itu kan sudah jatuh hukum-hukum syariat kepadanya, tetapi akalnya belum matang, dia belum dewasa. Padahal akal itu yang akan bisa mengelola hawa nafsu ya, bisa mengatur hawa nafsunya. Tapi ketika dia itu belum matang, maka hawa nafsunya itu tidak bisa dia kendalikan gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya terjadilah fase-fase remaja saat ini. Nah, kalau kita mau melihat dari kacamata Islam, sesungguhnya dari fase anak-anak itu sebenarnya nggak ada fase remaja sebenarnya. Jadi anak-anak 0 sampai mungkin 12, 15 tahun ya, kemudian 15 tahun ke atas itu sudah fase dewasa harusnya. Ya, jadi kalau tapi hari ini kita punya fase remaja yang sebenarnya fase itu baru ada di tahun 1900-an gitu ya. Nah, bahkan undang-undang di Indonesia sendiri itu sebenarnya ada undang-undang dulu di tahun 1959 sebelum apa namanya sebelum tahun 60-an itu ada undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan anak-anak dan kemudian tapi tidak ada pendidikan anak remaja. Nah, sesungguhnya dalam undang-undang pendidikan ya dan pengajaran Republik Indonesia tahun 1951 dikatakan bahwa putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun harus sudah mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Itu dulu tuh udah tercantum seperti itu. Jadi artinya apa? Anak ketika berusia 15 tahun itu sudah tidak harus dibiayai oleh orang tuanya lagi gitu ya. Segala sesuatu sudah menjadi tanggung jawab dirinya gitu. Coba kita lihat hari ini. Hari ini anak-anak mahasiswa gitu ya, bahkan sampai S2, S3 pun masih dibiayai oleh orang tuanya gitu. Artinya apa? Dia belum balik gitu ya. Nah, menurut penelitian, orang-orang Indonesia hari ini baru mencapai akil matang dewasa itu di usia 27 tahun. Sementara baliknya itu di usia sekitar 12 sampai 14. Lihat, ada gap waktu yang lumayan besar. Dan diramalkan 5 tahun ke depan itu di usia 30 tahun akilnya dan baliknya semakin maju. Bahkan dikatakan 5 tahun ke depan bisa jadi umur 7 tahun itu sudah balik. Coba lihat, balik di usia 7, akilnya baru di usia 30. Kebayang nggak? Ada fase di mana dia itu sudah punya hasrat seksual, sudah bisa memiliki keturunan, tapi dia belum bisa mengelola nafsunya juga karena belum dewasa tadi. Sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan remaja yang hari ini kita temui ya, kenakalan-kenakalan remaja. Jadi remaja itu sangat identik dengan stigma negatif karena apa? Dia merasa ini adalah masa transisi. Jadi merasa ada pembenaran. Oh ya, saya kan masih remaja, jadi boleh dong saya bersenang-senang dulu, boleh dong saya nakal-nakal dulu, wajar dong saya tawuran, wajar dong saya ngobat, kan saya masih remaja. Itu kan jadi akhirnya ada fase di mana ada fase rentang masa di mana seseorang itu tidak bertanggung jawab atas dirinya gitu. Nah, kalau dia sudah masuk fase dewasa, dia kan udah menjadi kalau misalkan nih kalau dalam pandangan Islam itu sesungguhnya ketika sudah melewati masa anak-anak langsung masa dewasa sehingga dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Ya kita lihat aja orang-orang hebat di masa lalu ya, pemuda-pemuda hebat di masa lalu. Saya selalu ingatkan bagaimana eh, seorang Soekarno ya mengatakan beri aku 10 pemuda maka aku akan guncangkan dunia. Tentu ini bukan kata-kata yang berlebihan karena pemuda zaman itu emang hebat-hebat ya. Lihat Hamka. Hamka itu merantau ke tanah Mekah di usia 15 tahun. Hos Cokro Aminoto membuat syarikat Islam di usia 18 tahun. Ya kan? Dan kalau kita melihat bagaimana tokoh-tokoh dunia lainnya seperti penakluk Konstantinopel Muhammad Al-Fatih itu di usia berapa dia menaklukkan? Ya, belasan tahun ya sudah dan menjadi seorang pemimpin itu di usia di bawah 10 tahun. Ya itu Masya Allah kan berarti artinya sesungguhnya kalau kita tidak mengenal masa remaja, maka masa itu tuh masa mereka tuh berkontribusi, masa-masa mereka memberikan peran-peran strategis dalam kehidupan. Tapi karena ada masa remaja, itu dijadikan masa transisi yang akhirnya tuh timbullah permasalahan-permasalahan seperti tadi gitu ya. Ini yang menjadi masalah yang harus kita pikirkan bersama bahwa sesungguhnya tidak perlu ada melewati fase remaja ini, langsung aja begitu kalaupun mau ada, lebih baik kita mengambil kata pemuda. Kalau pemuda itu ada juga dalam Al-Quran ya, pemuda kafi ya dan sebagainya. Kalau pemuda itu lebih positif ya, jadi dan istilah-istilah pemuda itu yang akan membawa mereka pada kedewasaan ya seperti itu ya. Jadi
Mari sama-sama teman-teman ya yang mendengarkan podcast hari ini gitu ya. Yuk sadar, jangan terlalu lama kalau sudah terlanjur merasa ada di fase remaja, segera masuk ke fase yang berikutnya yaitu fase dewasa, di mana kalian sudah bertanggung jawab terhadap diri kalian gitu ya, dan kalian harus memberikan kontribusi besar kepada hidup kalian, kepada agama, kepada bangsa dan bangsa, seperti itu ya. Ya semoga semua remaja yang ada di luar sana Allah tuntun, Allah bimbing ya, sehingga menjadi orang-orang yang bermanfaat dan menggunakan masa mudanya untuk mengukir prestasi ya, bukan menjadi masalah bagi keluarga, bangsa, negara, serta agama ya. Nauzubillah sama nauzubillah.